Adik-adik, bagaimana sih keadaan lingkungan di sekitar rumah kalian? Apakah kalian sudah menjaga kebersihan lingkungan tersebut? Ternyata banyak loh berbagai kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mau tahu apa saja? Yuk simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya, dan semoga sehat selalu dan tetap semangat. Saya Kak Naili, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak adik-adik untuk mengikuti pembelajaran materi tematik terpadu. Kira-kira apakah kalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari kali ini? Ya, benar sekali, yaitu materi mengenai lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Lebih spesifiknya, kita akan mempelajari tentang lingkungan di sekitar rumahku. Apakah kalian sudah siap dengan materi pembelajaran yang super keren ini? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai lingkungan di sekitar rumahku. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar adik-adik dapat yang pertama, mengetahui kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Yang kedua, mengetahui kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Yang ketiga, melakukan gerakan ayunan. Yang keempat, mengetahui bentuk bangun datar. Yang kelima, mampu mengetahui pola pengubinan dengan menggunakan bangun datar. Dan yang terakhir yaitu mampu memadukan antara gerakan menjadi tarian. Apa sih yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan? Ada yang tahu? Ya, kebersihan lingkungan adalah menciptakan suatu lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Apakah perlu kita menjaga kebersihan lingkungan? Tentu perlu ya. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat mencegah kita dari berbagai serangan penyakit loh. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu juga termasuk salah satu cara kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Peduli terhadap lingkungan sekitar merupakan hal yang perlu kita lakukan loh adik-adik. Kepedulian itu dapat kita lakukan dengan cara saling bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, apa saja sih bentuk kerjasama yang dapat kita lakukan? Yang pertama yaitu dengan menanam tanaman, merawat tanaman tersebut, menyapu halaman rumah, dan membersihkan selokan serta sungai yang ada. Nah, adik-adik, apakah di lingkungan di sekitar rumah kalian sudah bersih? Kalau sudah, kalian harus mengajak teman-teman kalian untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan ya. Kali ini, Kak Naili memiliki contoh cara mengajak dengan kalimat yang tepat. Kalimat ajakan ini biasanya menggunakan kata ayo dan mari. Contoh kalimatnya untuk kalimat ayo yaitu ayo kita menyapu halaman. Dan untuk kata mari, marilah kita menjaga kebersihan. Ciri-ciri lingkungan yang sehat dan asri itu seperti apa sih adik-adik? Coba perhatikan ilustrasi berikut ya. Contohnya yaitu yang pertama, sekitar rumah tertata dengan rapi, pohon-pohon rindang, tempat sampah yang bersih dan tertata rapi, sungai dengan air yang bersih dan jernih, tanaman yang tumbuh. Adik-adik, apakah di sekitar rumah kalian terdapat pohon? Pasti ada ya. Dan bagaimana sih jika pohon itu diterpa oleh angin? Dan pastinya pohon itu akan berayun kan? Nah, kita dapat mempraktekkan gerakan ayunan pohon tersebut loh. Bagaimana caranya? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama yaitu meniru gerakan pohon yang diterpa angin ke belakang. Posisi badan tegak, lengan lurus ke atas, dan apabila ada aba-aba angin bertiup ke belakang, maka badan kita bungkukkan ke belakang. Yang kedua yaitu meniru gerakan pohon yang diterpa angin ke depan. Nah,
posisi badan kita tegap, lengan lurus ke atas, dan apabila mendengar aba-aba angin bertiup ke depan, maka bungkukkan badan ke depan. Yang ketiga yaitu meniru gerakan pohon yang diterpa angin ke samping. Sikap badan tegap, lengan lurus ke atas, dan apabila ada aba-aba angin ke samping, maka badan diliukkan ke samping. Bagaimana? Mudah? Nah, siapa di sini yang tahu apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berikut ini beberapa contoh bentuk kerjasama di lingkungan keluarga. Contohnya antara lain, yang pertama yaitu menanam dan merawat tumbuhan, yang kedua menyapu halaman rumah, yang ketiga membersihkan selokan serta sungai, yang keempat yaitu membersihkan kamar. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan mempelajari tentang bangun datar. Di rumah kalian, apakah ada bentuk benda yang berbentuk seperti bangun datar? Lalu apa saja sih macam-macam bentuk bangun datar? Bangun datar ada persegi, persegi panjang, dan segitiga. Untuk persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, dan untuk segitiga memiliki 3 sisi. Adik-adik di sini ada yang tahu apa itu pengubinan? Pengubinan atau ubin biasa disebut dengan lantai untuk memudahkan pemahaman adik-adik semua. Nah, di sini kita akan belajar tentang pola pengubinan dengan bangun datar. Contohnya yaitu yang pertama, pola pengubinan dengan bentuk bangun datar persegi. Yang kedua, pola pengubinan dengan bentuk bangun datar persegi panjang. Dan yang ketiga yaitu pola pengubinan dengan bentuk bangun datar segitiga. Lalu, apa bentuk pengubinan di rumah kalian masing-masing? Selanjutnya yaitu ungkapan tanggapan. Ungkapan tanggapan itu dapat berupa persetujuan dan penolakan, atau biasa yang disebut dengan setuju dan tidak setuju. Coba adik-adik perhatikan percakapan ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan berikut ini ya. Nah, pada percakapan ini, Ana menunjukkan ungkapan ajakan dan Lisa menunjukkan ungkapan tanggapan terhadap ajakan Ana. Adik-adik, di sini ada yang tahu apa itu menari? Menari adalah suatu kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan irama. Kita dapat memadukan gerakan menjadi tarian loh adik-adik. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk kita praktikkan bersama-sama. Nah, yang pertama adalah mengayunkan tangan, yang kedua melambaikan tangan, yang ketiga menepuk tangan, yang keempat menepuk lutut, yang kelima mengentakkan kaki, dan yang keenam yaitu menggelengkan kepala kanan dan ke kiri. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan? Ungkapan ajakan yaitu ungkapan yang digunakan seseorang untuk mengajak orang lain melakukan suatu hal bersama-sama. Sedangkan dengan ungkapan tanggapan adalah ungkapan yang digunakan untuk menanggapi atau memberi pendapat tentang sesuatu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pola pengubinan dengan bentuk bangun datar. Adik-adik, perhatikan contoh pola pengubinan pada gambar berikut ini ya. Yang pertama yaitu pola pengubinan dengan 2 jenis bangun datar, yaitu menggunakan bentuk persegi dan persegi panjang. Yang kedua yaitu pola pengubinan dengan 2 jenis bangun datar menggunakan bangun datar persegi dan segitiga. Nah, adik-adik, di sini kita akan membuat pola pengubinan dengan 2 bentuk bangun datar. Lalu, apa saja sih alat dan bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat pola pengubinan ini?
Berikut alat dan bahan yang digunakan adalah kertas putih, kertas karton, lem, gunting, pensil, pensil warna, dan penggaris. Setelah menyiapkan semua alat dan bahannya tersebut, adik-adik dapat langsung berkreasi membuat pola pengubinan. Langkah yang pertama yaitu gambar dua jenis bentuk bangun datar sesuai jumlah dan bentuk yang kalian inginkan. Langkah yang kedua yaitu warnai bangun datar tersebut dengan pensil warna. Langkah yang ketiga, gunting bangun datar yang sudah diwarnai. Dan langkah yang terakhir yaitu tempelkan bangun datar yang sudah digunting tersebut ke kertas karton yang sudah kalian siapkan. Bagaimana? Mudah kan adik-adik? Nah adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita sudah membahas materi mengenai lingkungan di sekitar rumahku, seperti cara menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan-kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan ciri lingkungannya sehat serta asri. Kita juga telah mempelajari tentang kalimat ajakan, pola pengubinan, dan bangun datar. Wah, sudah banyak sekali ya yang kita pelajari. Nah adik-adik, itu tadi pembelajaran kita mengenai lingkungan di sekitar rumahku. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan meningkatkan kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan ya. Dan lebih khususnya dengan kebersihan lingkungan di sekitar rumah kalian masing-masing. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.